Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian tentang dengar betul. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28 ayat yang pertama bilang begini: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah yang saya sampaikan kepada kita malam hari ini tentang dengar betul. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kata dengar betul ini sesuatu persekutuan dalam gereja dirusakkan oleh anggota-anggota yang tidak dengar betul sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak betul pula. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, dengar betul dan melakukan dengan betul apa yang kita dengar dengan betul memiliki implikasi rohani dan jasmani yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupan ini, baik bagi kita secara pribadi maupun secara keluarga, bahkan gereja lokal, karena Tuhan sendiri berjanji akan mengangkat kita atas segala bangsa di bumi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk berada dalam posisi rohani tertentu seperti rasul, seperti nabi, seperti penginjil, gembala, bahkan guru, kita tidak bisa mengangkat atau mempromosikan diri kita sendiri, sebab peninggian hanya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa untuk menurunkan dan mengangkat, merendahkan atau meninggikan kita sekalian. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, hal pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita berkaitan dengan dengar betul ini. Dengar betul kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini hanya karena kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, persekutuan dalam gereja lokal atau dalam persekutuan doa ini akan berlangsung dengan baik dan harmonis jika semua anggotanya mendengar dengan betul dan sadar sungguh-sungguh bahwa kita semua ada sebagaimana kita ada hanya karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus memiliki latar belakang sebagai penghujat, penganiayaan, sebagai orang yang paling berdosa. Karena latar belakang yang demikian, Paulus mengakui dirinya dan tidak layak menjadi rasul. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, karena kasih karunia, Paulus diangkat oleh Tuhan dalam posisi rohani sebagai rasul, dan Tuhan memberi kekuatan untuk menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru itu sendiri, sehingga para anggota dalam suatu persekutuan yang dihasilkan melalui pelayanan gereja, rasuli bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja atau kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Masing-masing anggota dalam gerejanya telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kasih karunia yang kita terima
dari Tuhan tidak sia-sia. Kasih karunia itu mendorong kita untuk bekerja keras, memenangkan jiwa-jiwa dan membawa mereka masuk dalam persekutuan, membina, menjadi mempelai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kita dengar dengan betul, semuanya hanya oleh anugerah Tuhan. Ketika Tuhan mengangkat kita dalam posisi rohani tertentu di gereja maupun di tempat kerja di mana kita bekerja, dan memakai kita dengan luar biasa dalam posisi-posisi itu, seharusnya kita semakin merendahkan diri atau merendahkan hati di hadapan Tuhan agar semakin diangkat oleh Tuhan untuk mencapai posisi rohani kita maksimal di dalam Kristus Tuhan kita Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita berkaitan dengan dengar betul ini. Dengar betul, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Semua anggota gereja harus dengar betul dan menerapkan firman Tuhan dengan betul, bahwa hidup kita sebagai manusia tidak boleh hanya mengejar uang dan uang untuk membeli roti demi memenuhi kebutuhan perut atau tubuh jasmania ini saja. Kita juga harus melatih diri kita untuk disiplin mendengar firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah atau dari mulut Tuhan dengan betul. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kata keluar berarti berjalan terus, sedang berjalan, menerangkan suatu proses yang sudah terjadi di masa lalu, sedang terjadi di masa kini, dan akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan. Tuhan telah berbicara di abad-abad lampau, tengah berbicara di masa kini, dan akan terus berbicara di masa depan. Sebab Tuhan bukanlah Tuhan yang bisu. Ini berarti bahwa Alkitab masih terus ditulis. Alkitab adalah cukup, tidak perlu dan tidak boleh ditambahkan lagi atau dikurangi. Alkitab mampu menjawab kebutuhan manusia akan Tuhan dan pertanyaan mengenainya bagi manusia. Setiap pernyataan yang kita terima dari Tuhan harus diuji dengan standar atau sesuai standar firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak boleh melalui standar-standar yang lain, harus standar Alkitab yang ditulis di dalam Alkitab. Situasi kelaparan jasmania dalam perjalanan hidup di dunia seringkali diizinkan oleh Tuhan dengan tujuan agar umatnya merendahkan hati dan bergantung total hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saat kita bergantung total kepada Tuhan, Dia mengadakan mujizat yang luar biasa. Apa yang kita tidak kenal dan juga yang tidak kenal oleh nenek moyang kita, justru itu yang akan dilakukan bagi kita sekalian. Melalui situasi-situasi itu Tuhan mau membuat kita mengerti bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja atau makanan jasmania saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan kerendahan hati, bukan dengan kepaksaan. Harus melakukan firman Tuhan dengan kerendahan hati. Dan ciri orang gereja atau anggota gereja yang dengar dengan betul dan melalui anggota-anggota yang demikian, persekutuan di sebuah gereja akan semakin baik, semakin luar biasa, semakin kuat, semakin indah dan semakin elok, sehingga menarik perhatian Tuhan untuk memerintahkan berkat kehidupan berupa hadiratnya yang luar biasa di dalam kehidupan kita sekalian. Karunia-karunia
kuasa Roh Kudus yang seperti minyak di kepala Harun meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya seperti embun Gunung Hermon yang mengalir ke gunung-gunung Sion. Itulah sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, mari kita belajar bersama untuk kita mendengar sesuatu dengan betul, sehingga apa yang kita dengar dengan betul itu kita bisa membagikannya juga secara betul kepada orang lain. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita perlu dengar dengan betul bahwa kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan juga saudara-saudara juga perlu dengar dengan betul bahwa kita ini bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu mari kita belajar bersama untuk kita mendengar dengan betul. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.